Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansyah Zahra dengan NIM 20250201030025. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2025 kelas HTNB. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih sehat walafiat seperti sekarang ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah membawa kita, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan zaman yang penuh teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas mata kuliah fikih dosen Bapak Muhammad Najib SH MH. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas saya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai sholat Jumat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sholat Jumat. Sholat Jumat memiliki dua syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib dalam sholat Jumat yaitu beragama Islam, balik, berakal, merdeka atau bukan budak, menetap atau mukim, serta sehat. Kemudian masuk di syarat sah dalam sholat Jumat. Syarat sah dalam sholat Jumat yaitu dilaksanakan di waktu zuhur, dilaksanakan di wilayah penduduk, tidak diketahui atau bersamaan dengan sholat Jumat di kota yang sama. Didahului doa khutbah dilaksanakan oleh 40 orang yang memenuhi kriteria ahlul kamal atau orang-orang yang sempurna. Kesempurnaan di sini bukan berarti suci dari dosa, melainkan terpenuhi syarat keagamaannya. Kemudian masuk di kriteria ahlul kamal. Kriteria ahlul kamal yaitu muslim, laki-laki, balik, mustautin atau penduduk tetap, berakal, serta merdeka. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan mukim dan mustautin. Mukim adalah orang-orang yang berniat tinggal di suatu daerah 4 hari atau lebih dan tetap berniat pulang ke kampung halamannya. Sedangkan mustautin adalah orang-orang yang menetap secara permanen di suatu daerah dan tidak berpergian kecuali karena suatu kebutuhan. Selanjutnya masuk di sunah-sunah dalam sholat Jumat. Sunah-sunah sholat Jumat yaitu berangkat lebih awal ke masjid dengan berjalan kaki. Kemudian memperbanyak doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, memakai wewangian, mandi Jumat bagi yang menghadiri sholat Jumat, membaca Quran surah Al-Kahfi pada malam dan siang Jumat, membaca Quran surah Al-Jumu'ah, Al-Ala pada rakaat pada pertama dalam Quran surah Al-Munafikun, dan Al-Ghasyiah pada rakaat kedua. Kemudian masuk di hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan antara lain menyibukkan diri dengan aktivitas jual beli atau aktivitas lain bagi yang wajib menghadiri sholat Jumat setelah azan dikumandangkan. Kemudian masuk di khutbah Jumat. Syarat khutbah yaitu suci dari 2 hadas, suci dari najis, menutup aurat, berdiri bagi yang mampu, duduk di antara 2 khutbah, berkesinambungan antara 2 khutbah dan antara khutbah dengan sholat. Kemudian berurutan antara khutbah lalu sholat. Rukun khutbah disampaikan dengan bahasa Arab, didengarkan oleh 40 orang ahlul kamal dan dilaksanakan pada waktu zuhur. Kemudian masuk di rukun khutbah. Rukun khutbahnya yaitu memuji Allah pada kedua khutbah, bersalawat kepada Rasulullah SAW pada kedua khutbah, wasiat takwa pada kedua khutbah, serta perintah melakukan ketaatan atau larangan dari maksiat atau kemungkaran. Dan terakhir membaca 1 ayat Al-Quran yang sempurna pada salah satu khutbah, serta mendoakan kaum mukminin pada khutbah kedua. Itulah pemaparan tugas dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.